أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajian kita lanjutkan tentang setelah babul mubtilatis salah, bab tentang yang membatalkan salat. Pada malam ini lanjutannya adalah sujud sahwi. Ada perbedaan antara sahwi dengan nisyan, itu sama-sama lupa. Ya. Tapi kalau sahwi lupa tapi tidak mengulang kepada yang awal atau tidak dari min jadid dari yang baru, ya. Tapi kalau sahwi hanya mengulang yang lupa saja. Sahwi itu sama secara bahasa adalah nisyatu syai' wa ghaflatu an lupa sesuatu atau lalai darinya. Wa dhihabul qalbi anhu ila ghairihi, hilangnya konsentrasi darinya berpindah kepada yang lain. Itu dikatakan nisyan, lupa. Secara bahasa, ya, hilangnya konsentrasi itu dikatakan nisyan atau sahwu. Syariatnya semua mazhab, kajian 4 mazhab mengatakan disyariatkan sujud sahwi bagi orang yang terjadi lupa di dalam solatnya. Dan ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebenarnya tidak boleh lupa. Nabi itu enggak boleh lupa. Tetapi lupanya Nabi itu adalah syariat bagi kita. Seandainya Nabi enggak lupa, dia solat 2 rakaat salam, kemudian Nabi enggak lupa rakaat dia, ya, tentu kita sekarang ini makin banyak terjadi perbedaan karena tidak ada rujukan dasarnya kalau kita lupa dalam solat gimana, dan masing-masing nanti berijtihad. Contohnya ini yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan apabila seorang laki-laki la yadri kam shalla, ya. Apabila seseorang mengalami tidak mengetahui berapa jumlah rakaat, sudah berapa rakaat saya solati, dia nggak ngerti, ini saya sudah berapa rakaat, ya, 2 rakaat atau 3 atau 4, maka fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, maka apabila terjadi seperti ini, tidak kita tahu lagi berapa jumlah rakaat kita sudah solat, maka fal yasjud sajadatain wa huwa jalisun, maka lakukanlah sujud 2 kali, artinya sujud sahwi. Hadis yang kedua juga hadis dari Abu Hurairah. Ini faqama Dzul Yadin yang punya tangan panjang. Tangan panjang di sini bukanlah makna seperti bahasa Indonesia, bahasa majas. Bukan makna panjang di sini adalah orang pencuri, bukan. Dzul Yadin ini memang panjang tangannya daripada orang biasa, lebih panjang tangannya.
maka dilakab Zulyadain. Beliau berdiri berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau meringkas akasar salah? Apakah engkau meringkas salahmu salat? Am nasita, atau engkau lupa?" Panadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Nabi ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri. Kemudian Nabi mengatakan, faqal ma yaqulu Dzul Yadain. Apa yang dikatakan Dzul Yadain tadi? Qalu, para sahabat mengatakan sadaq. Dzul Yadain mengatakan benar. Lam tusalli illa raka'atain. Engkau ya Rasulullah tidak solat kecuali hanya 2 rakaat. Wa salla raka'atain wa sallama thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a. Kemudian Nabi menambah 2 rakaat lagi. Hadis yang ketiga, hadis dari Imran bin Husain. Seumpama hadis Abu Hurairah yang pertama tadi. Kemudian ya, wa sallama min salasir rakaat. Nabi salam daripada 3 rakaat. Falamma qila lahu, tatkala ada yang berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salla rakaah. Kemudian Nabi menambah 1 rakaat lagi. Jadi Nabi solat seharusnya 4 rakaat, ketika yang ketiga dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini baru 3 rakaat, kenapa salam? Kemudian Nabi menambah 1 rakaat baru salam, dan dilanjutkan dengan sujud sahwi. Hadis yang keempat dari hadis Abdullah bin Buhainah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur, ya, Nabi solat dalam keadaan duduk. Maka ketika sempurna salat Nabi melakukan sujud sahwi, bertakbir setiap sujudnya dalam keadaan duduk sebelum dia salam. Kemudian jamaah makmum yang ikut salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan demikian. Ini pada salat zuhur. Hadis yang kelima, hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qala Ibrahim dada au naqasa, ya, ini Nabi salat, ada seorang sahabat yang bernama Ibrahim mengatakan zada au naqasa, lebih atau kurang. Falamma sallama, ketika salam Nabi, qila lahu ya Rasulullah, Nabi berkata, para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ahdasa fi salasyait, apakah ada terjadi di solat ini sesuatu? Qal wa madaka, apa yang terjadi? Para sahabat mengatakan, kau solat begini-begini. Kemudian Nabi melakukan sujud sahwi. Setelah disebutkan oleh para sahabat, beliau lupa dalam solatnya. Ini hadis yang 5 hadis ini menunjukkan kenapa ada yang bertanya begini, yang lupa itu sebenarnya adalah hati orang yang lalai, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya itu tidak pernah lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa lupa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling khusyuk solatnya. Kenapa bisa lupa? Sekali lagi kita bilang tadi, lupanya Nabi adalah syariat bagi kita, bagi umatnya. Kemudian hadis yang ke-6 ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ragu fi salatihi idza syakka ahadukum, apabila kalian ragu di salat kalian, falam yadri kam salla athalathan am arba'an, kalian tidak tahu jumlah rakaatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah ragu dan
ambillah yang yakin. Kemudian lakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila kalian solat 5 rakaat, ya, maka solat itu penggenapnya. Apabila kalian solat sempurna 4 rakaat, itu seolah-olah penghinaan bagi syaitan. Jadi sujud sahwi ini fungsinya juga menghinakan syaitan. Jadi kita udah lupa, kita dibuat lalai, kita udah berapa rakaat jumlahnya, kemudian kita tidak ingat, ambil yang yakin. Kalau yakin misalnya 3, betul-betul yakin. Kemudian 3 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat. Walaupun kita sudah yakin dengan ragu tadi, tetap juga harus ada sujud sahwi. Dari hadis ini, maka apa yang menyebabkan orang sujud sahwi? Yang pertama, an-naqsu, kurang rakaatnya. Apabila terjadi di dalam solat kurang rakaatnya karena lupa, ya, atau lalai, maka apabila yang tinggal itu rukun atau sunnah ab'ad, maka kalau rukun segera diulang, tidak boleh. Misalnya kita lagi solat ini tinggal rukun ada 13, tinggal Al-Fatihah. Ketika langsung baca ayat, setelah baca ayat ruku, di ruku ingat, ini tinggal saya Al-Fatihah. Apakah kita sujud atau kembali? Ini nggak boleh sujud, kembali langsung, ya, kembali lagi membaca Al-Fatihah. Tapi kalau yang ditinggalkan yang sunnah ab'ad seperti tahiyat awal, pernah kita sampaikan, ya, kajian ini pernah, ini kita ulang lagi. Kita tinggal tahiyat awal. Ketika kita tinggal bangun, belum sempurna berdirinya, maka kalau belum sempurna berdirinya, maka silakan ulangi lagi, ya. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya, walaupun misalnya kita jadi imam, makmum mengatakan subhanallah, maka tidak boleh lagi kembali kepada yang sunnah. Nggak boleh lagi kembali, langsung berdiri, lanjutkan saja. Tapi kalau masih bergerak begini, teringat saya belum ini tahiyat awal, maka silakan duduk kembali. Atau belum sempurna berdirinya, diingatkan sama makmum, atau kita solat sendiri teringat, maka silakan kembali lagi. Yang kedua, apabila ziyadah bertambah, kalau tadi kurang, yang kedua ziyadah bertambah. Apabila seseorang lupa, fazada raka'ah, dia tambah 1 rakaat solatnya atau lebih, maka apabila dia ingat dia sudah 4 rakaat ini, kemudian dia bangun, ini udah rakaat kelima, lagi dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba dia ingat, ini saya rasa ini rakaat kelima ini, udah yakin dia, maka seketika itu nggak boleh nunggu lama-lama, langsung duduk. Ingat ya, kalau udah lebih, misalnya kita udah baca Al-Fatihah nih, lebih nih, ingat ini udah rakaat kelima, saya rasa ini, saya sholat sendiri, misalnya sholat sendiri di rumah, udah rakaat kelima ini, yakin, langsung duduk, nggak boleh nunggu, nggak boleh dilanjutkan Al-Fatihah, nggak boleh diselesaikan. Ini kalau lebih. Ini kalau kurang tadi disempurnakan. Kalau lebih, udah ingat gini, lebih. Nah, kemudian lebih, langsung duduk. Nah, ini ada begini ceritanya, misalnya kayak dia sudah membaca Al-Fatihah ataupun tambah, ya, sedang ruku atau sedang i'tidal, teringat
kalau itu sudah lebih 1 rakaat, maka langsung duduk, tidak boleh nunggu lagi. Dan setelah duduk, lakukan sujud sahwi. Yang ketiga, ragu. Ini kalau ragu, yang pernah dialami juga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang ragu apakah dia 3 rakaat atau 4 rakaat, maka apabila dia bisa memastikan, saya 3 rakaat, yakin saya 3 rakaat, ya, tetap dia melakukan sujud sahwi karena sudah pernah ragu. Ataupun tidak bisa, dia pilih ini 3 atau 4, 3 atau 4. Ragu. Kalau ragu 3, 4, maka kalau tidak bisa dipastikan saya 3 rakaat atau 4 rakaat, ngambil yang paling sedikit 3 rakaat. Tapi misalnya kita ragu 3 atau 4, kemudian yakin 4 rakaat, ya, 4 rakaat yakin, tetap juga sujud sahwi karena sudah ada syak ragu di sana. Ini begini, ada contohnya ragu begini, ya. Dia pertama ragu 3 rakaat atau 4 rakaat. Nggak bisa dia pilih ini antara 3 atau 4. Kalau nggak bisa milih kan ngambil rakaat yang paling kecil hitungannya, ambil 3. Ambillah 3 rakaat. Setelah ambil 3 rakaat, kemudian dia bangun 1 rakaat lagi, ruku, kemudian assalamualaikum, salam dia. Assalamualaikum setelah sujud sahwi, salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah sujud sahwi dia. Setelah salam ini baru dia ingat. Ini yakin dia. Tadi bukan 3 rakaat, 4 rakaat. Artinya saya sudah lebih 1 rakaat. Setelah salam baru dia ingat. Tadi kan 3 rakaat atau 4 rakaat. Karena ragu tidak bisa dipilih, diambil 3 rakaat. Oke, dia tambah 1 rakaat. Setelah salam baru ingat. Assalamualaikum, dia sujud sahwi lagi, sujud sahwi dia, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia salam baru dia ingat, sebenarnya saya tadi sudah 4 rakaat. Artinya saya tambah 1 rakaat. Jadi dah 5 rakaat ya kan? Ini udah yakin ya, setelah salam yakin. Apakah orang yang begini ini sujud sahwi lagi atau tidak? Tidak perlu lagi sujud sahwi, cukup sekali saja. Walaupun dia timbul keyakinannya setelah salam, karena sudah digantikan sama sujud sahwi. Karena fungsi sujud sahwi itu menutup yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan ya, yang terjadi setelah salam. Itu ditutup oleh sujud sahwi. Kemudian, ya, hukum sujud sahwi ini berbeda pendapat ulama, bahwa mazhab Hanafi dan ada pendapat menurut Malikiyah dan pendapat yang kuat al-mu'tamad menurut mazhab Hambali, mazhab Zahiri, kemudian juga Ibnu Taimiyah mengatakan hukum sujud sahwi wajib menurut orang. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ya, ada pendapat Maliki. Kemudian pendapat yang kuat menurut mazhab Hambali, mazhab Zahiri. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wajib hukumnya sujud sahwi. Alasan mereka satu, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah lalu. Yang kedua, selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa, selalu sujud sahwi, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua mengatakan sujud sahwi itu tidak wajib, hanya saja sunnah saja, mustahab. Ini pendapat yang masyhur menurut mazhab Maliki. Tapi yang pertama tadi qaulun
Kalau qaulun lawan daripada masyhur tadi, qaulun min Malikiyah. Ada satu pendapat di mazhab Syafi'i, di mazhab Maliki. Sedangkan yang kedua al-masyhur indal Malikiyah. Ini beda. Tadi juga mazhab Maliki, ada orang mazhab Maliki mengatakan wajib. Yang kedua ini al-masyhur indal Malikiyah, pendapat yang masyhur menurut mazhab Maliki mengatakan mustahab. Pendapat mazhab Syafi'i dan riwayah juga terdapat, ini riwayat menurut mazhab Hambali. Tadi mazhab Hambali juga mengatakan di atas wajib, tapi pendapat yang kuat di atas menurut mazhab Hambali. Tapi kalau yang di bawah ada riwayat. Kalau Maliki tadi di atas mengatakan wajib, hanya satu pendapat, tapi yang di bawah adalah pendapat mereka yang masyhur bahwa sujud sahwi tidak wajib, hanya sunnah saja. Karena berdasarkan hadis yang ke-6, ya, karena kata Nabi, apabila kalian ragu di dalam solatnya, maka buanglah yang ragu, ambil yang yakin. Apabila sudah yakin, sempurnakanlah solatnya, kemudian sujud, lakukanlah sujud sahwi. Ini kalau menurut ya pengarang muallif kitab ini mengatakan wajib sujud sahwi, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib sujud sahwi. Yang wajib sujud sahwi hanya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu sunnah 50-50 ini. Ya, 50-50. Dua mazhab mengatakan wajib, dua mazhab mengatakan sunnah, hukumnya sujud sahwi. Ini kemudian poin yang ketiga, kapankah dilakukan sujud sahwi? Setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam atau setelah salam? Yang pertama pendapat ulama, sujud sahwi semuanya sebelum salam. Ya, ini pendapat Abu Hurairah dan Makhul, Imam Zuhri, Imam Ibnu Musayyab, Rabi'ah, Auza'i, wal Lais, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i al-Jadid yang baru. Jadi semuanya, mau ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, mau kurang rakaatnya kemudian ditambah atau lebih rakaatnya, semua dilakukan sebelum salam. Yang kedua, sujud sahwi semuanya setelah salam. Jadi kalau setelah salam, gini contohnya, setelah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya, sampai innaka hamidum majid, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian baru takbir Allahu akbar, sujud, kemudian duduk antara dua sujud sejenak, tidak ada bacaan apa-apa, kemudian sujud lagi, kemudian takbir lagi, baru salam lagi enggak? Hah? Sudah salam, tidak salam lagi. Nah, ini kalau setelah salam. Ini pendapat yang kedua, semuanya. Ini juga sahabat juga, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, dan riwayat daripada Imam Ali, dari Ammar, dari Hasan, Imam An-Nakhai, Imam Al-Thawri, dan mazhab Abi Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Pendapat yang ketiga, ya, sujud sahwi kalau bertambah artinya apa? 5 rakaat. 5 rakaat jadinya ziyadah. Itu setelah salam. Kalau kurang sebelum salam, ini mazhab Imam Malik, ya,
kemudian satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi begini, kalau terjadi dalam solat misalnya, ini lebih atau kurang ya. Kalau lebih sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang, sujud sahwinya sebelum salam. Kemudian yang keempat, tata cara sujud sahwi. Mengamalkan semua hadis, ya, mengamalkan semua hadis. Ya, silakan mau sujud sahwi, ya, setelah salam atau sebelum salam, tanpa sebab ini. Mau sujud sahwi, ya, ini sampai ke-8 ini, ya, tapi yang masyhur yang 4 ini. Ini menurut pengarang kitab mu'allif ini mengatakan begini. Yang paling saya ambil pendapat di sini, beliau mengatakan setelah mengumpulkan semua hadis, kalau terjadi lebih rakaatnya, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Namun saya ingatkan, kalau ini dilakukan di tempat jamaah yang selama ini mengamalkan sujud sahwi setelah salam, nah ini, ya, berbahaya. Contohnya bagaimana? Pak ini jadi imam, ya, lebih rakaatnya. Lebih rakaat apa? Apa jadi imam? Rakaat keempat Bapak berdiri, walaupun belum baca Al-Fatihah, udah lebih rakaatnya atau belum? Udah lebih, udah tambah satu rukun, karena berdiri itu rukun. Makmum bilang subhanallah walhamdulillah, ya. Atau Bapak terbaca misalnya bismillah atau terbaca alhamdulillah, diri gini, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah bilang di belakang subhanallah, berarti ada yang salah ini. Duduk kembali imamnya, artinya sudah lebih ini, sudah berdiri dia, sudah melakukan satu rukun, artinya satu rukun dari menarkan salah, daripada rukun salah itu berdiri. Ini kan sudah lebih, karena dia ingin mengamalkan tadi. Kalau yang lebih, jadi sujud sahwinya setelah salam. Oke, diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah udah bubar, ya. Jamaah udah bubar karena jamaah belum tahu tata cara sujud sahwi setelah salam. Karena selama ini yang jamaah amalkan, yang jamaah tahu, sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Thailand, mana lagi nih? Bahkan di Mesir sendiri itu kebanyakan diamalkan sekarang adalah sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, inilah tentang sujud sahwi. Kemudian ada pertanyaan begini. Pertanyaan pertama, hal yasjudu lisahwi al-masbuk ma'al imam? Apakah orang yang masbuk itu ikut sujud sahwi sama imam atau tidak? Dia masbuk, dia datang, imam udah ruku, ya, dia datang ke masjid, tiba-tiba ketika dia mau ikut, Allah sami'allahu liman hamidah, kata imam, artinya dia masbuk. Tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, itu dikatakan masbuk.
apabila seorang yang solat tadi mendapati sebagian solat imam dan imam sujud sahwi, ya, apa yang harus dilakukan? Ini ada 4 pendapat ulama. Ingat ya, ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, sujud bersama imam. Kemudian dia berdiri untuk meneruskan, ya, yang masbuk tadi, menyempurnakan solatnya. Ini menurut Imam Asy-Syu'bi, Imam An-Nakhai, dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Jadi dia ikut sujud sahwi sama imam, kemudian dia teruskan solat, sempurnakan solatnya. Yang kedua, dia tidak ikut sujud sahwinya, tetapi setelah nanti dia sujud sahwi sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, sujud sahwi bersama imam, kemudian dia sempurnakan solatnya, kemudian dia sujud sahwi lagi setelah selesai salatnya. Ini 2 kali. Yang keempat, ini in sajadal imam qabla taslim sajada ma'ahu. Ini dipilihan. Kalau imam itu sujud sebelum salam, jadi sebelum salam, maka dia wajib ikut imam sujud. Apabila imam sujud sahwi setelah salam, maka dia tidak boleh lagi ikut. Langsung dia berdiri, ya, wa qada salatahu thumma yasjuduha, kemudian nanti terakhir dia sujud sahwi sendiri. Ini menurut di sini, pendapat di sini, pendapat yang keempat ini yang paling kuat, ya. Jadi kita perhatikan imam ini ngamalkan yang mana. Kita datang masbuk ini, artinya apa? Kita misalnya masbuknya pun kita udah imam tahiyat akhir misalnya, udah kita datang, imam udah tahiyat akhir, kita datang ke masjid, imam udah tahiyat akhir, kita nggak tahu tadi imam sama jamaah itu ada yang ketinggal, ada yang kemudian tiba-tiba terjadi sujud sahwi. Maka perhatikan, kalau sujud sahwinya sebelum salam silakan ikut, tapi kalau sujud sahwinya setelah salam silakan bangun, ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan kita masbuk, apa yang kita lakukan? Berdiri atau enggak? Berdiri. Kau udah berdiri kita ini, tiba-tiba kita lihat kita berdiri sendiri, tiba-tiba kita lihat imam sama jamaah sujud sahwi. Apakah kita kembali lagi sujud sahwi karena udah kita berdiri tadi? Tidak perlu kembali, ya, karena sudah salam. Maka nanti sujud sahwinya sendiri. Untuk apa sujud sahwi? Padahal saya nggak salah, saya terakhir datang sama imam, nggak tahu tadi. Untuk apa? Hanya untuk menyempurnakan tadi. Dan ini ingat sekali lagi, sujud sahwi tadi itu kita lakukan sujud sahwi ini ada fadilahnya yang luar biasa, menghinakan syaitan. Syaitan udah gembira ini, kita diganggunya lagi sholat ini, ingat yang lain, ingat yang lain, tiba-tiba lupa berapa rakaat, ragu. Kemudian setelahnya kita lakukan sujud sahwi, syaitan menangis melihat kita. Kenapa? Sujud sahwi ini salah satu bentuk menghinakan syaitan, ya. Ya, kita tutup kajian kita dengan mengucapkan
alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.